Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Mulyani, NIM 19016022, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah materi tentang administrasi sarana prasarana untuk memenuhi mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan yang diampu oleh Ibu Tia Ayuningrum SPD. Simak penjelasannya. Yang pertama, konsep dasar administrasi sarana dan prasarana. Administrasi sarana dan prasarana adalah suatu proses kegiatan dalam mengatur, menata, dan mengorganisir secara sistematis dan berguna semua sarana dan prasarana yang ada menurut fungsinya masing-masing dalam rangka menunjang tujuan secara efektif dan efisien. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses, usaha, pembangunan, proyek. Sedangkan secara etimologis, bahasa prasarana berarti alat tidak langsung untuk mencapai tujuan dalam pendidikan. Selanjutnya, perbedaan sarana dan prasarana. Sarana, barang atau benda yang secara langsung menunjang atau digunakan dalam pelaksanaan suatu kegiatan dalam pelaksanaan proses PBM. Unsur tersebut dapat berupa meja, kapur, spidol, kursi, dan lain-lainnya. Sedangkan prasarana, barang atau benda yang secara tidak langsung dapat berfungsi sebagai penunjang pelaksanaan kegiatan dalam pelaksanaan pendidikan. Unsur tersebut dapat berupa seperti gedung, ruangan, WC, dan lainnya. Selanjutnya yang kedua, proses administrasi sarana dan prasarana. Yang pertama, perencanaan. Perencanaan sarana dan prasarana pendidikan merupakan suatu proses analisis dan penetapan kebutuhan yang diperlukan dalam proses pembelajaran, sehingga muncullah istilah kebutuhan yang diperlukan, primer, dan kebutuhan yang menunjang, sekunder. Yang kedua, pengadaan. Pengadaan adalah pelaksanaan kegiatan untuk mewujudkan rencana menjadi tindakan nyata dalam upaya mencapai tunjangan yang telah ditentukan secara efektif dan efisien. Pengadaan sarana dan prasarana di sekolah yaitu kelanjutan dari program perencanaan yang telah disusun oleh sekolah sebelumnya. Selanjutnya, inventaris. Inventaris adalah kegiatan melaksanakan pengurusan, penyelenggaraan, pengaturan, dan pencatatan barang-barang yang menjadi milik sekolah dan bersangkutan dalam semua daftar inventaris barang. Yang keempat, penyaluran. Penyaluran merupakan kegiatan yang menyangkut pemindahan barang dan tanggung jawab dari instansi atau pemegang yang satu kepada instansi atau pemegang yang lain. Kegiatan penyaluran barang meliputi 3 bagian. Yang pertama, penyusunan alokasi, pengiriman barang, dan penyerahan barang. Selanjutnya, yang kelima, pemanfaatan dan pemeliharaan. Pemeliharaan dilakukan secara kontinu terhadap semua barang. Barang inventaris yang kadang-kadang dianggap sebagai suatu hal yang sepele. Pemeliharaan dimulai dari pemakaian barang, yaitu dengan berhati-hati dalam menggunakannya. Pemeliharaan yang bersifat khusus harus dilakukan oleh petugas profesional yang mempunyai keahlian sesuai dengan jenis barang yang dimaksud. Adapun pelaksanaan pemeliharaan barang inventaris berikut yaitu perawatan, pencegahan kerusakan, dan penggantian ringan. Yang keenam, penghapusan. Penghapusan merupakan kegiatan mengeluarkan barang-barang milik sekolah dari daftar inventaris berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Syarat-syarat dalam mempertimbangkan penghapusan inventaris barang antara lain yaitu dalam keadaan rusak berat, tidak dapat digunakan atau lagi diperbaiki. Perbaikan memerlukan biaya yang besar. Penyusutan di luar kemampuan pengurus barang. Yang selanjutnya, yang ketujuh, pengawasan. Seluruh kegiatan administrasi sarana dan prasarana pendidik tidak bisa berjalan sendiri
tanpa dikendalikan dan diawasi. Artinya, setiap kegiatan masing-masing akan dimonitori setiap saat oleh pemimpin organisasi serta diperbaiki kerjasamanya satu sama lain. Pengawasan bukan merupakan suatu pengaturan yang kaku dan akan membatasi ruang gerak masing-masing fungsi pengelolaan, tetapi merupakan koordinasi serta akselerasi bagi seluruh fungsi pengelolaan administrasi sehingga pemborosan waktu, tenaga, dan biaya dapat dihindari. Yang selanjutnya, yang ketiga, peran guru dalam administrasi sarana dan prasarana. Yang pertama, guru berperan dalam proses analisis kebutuhan sehingga sarana dan yang dibutuhkan oleh guru dapat disediakan oleh sekolah dengan memperhatikan. Yang kedua, guru berperan dalam proses penyimpanan sarana dan pemeliharaannya. Yang ketiga, guru juga berperan dalam proses pengawasan terhadap sarana dan prasarana pemeliharaan. Baiklah, sekian materi presentasi saya tentang administrasi sarana prasarana. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.